Bisa menang tender jika pakai sistem K3 yang mana? Ada ISO 45001, ada SMK 3, atau CSMS. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Kontraktor? Saat ini saya lagi mau menyampaikan tentang teman-teman kontraktor nih yang banyak menghubungi saya tentang yang mana sih Bu yang bisa diterapkan dan bisa menang tender untuk proyek konstruksi, migas, tambang, sama ketenaga listrikan. Karena diwajibkan yang menerapkan sistem K3. Karena sistem K3 saat ini ada yang namanya ISO 45001, ada SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan ada juga CSMS. Nah, tiga sistem ini, tiga-tiganya sama-sama penerapan K3. Tapi tidak semua kontraktor bisa menerapkan ini. Kita bahas satu-satu tentang sistem ini. Yang mana yang lebih cocok untuk bisnis kamu? Tiga sistem ini sama-sama K3, ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang wajib diterapkan oleh kontraktor dan sifatnya wajib. Namun penerapannya beda-beda sektor. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan K3 di semua sektor usaha. Namun, apakah kontraktor wajib menerapkan tiga sistem ini? Apa enggak jadi double dokumen dan SOP kerja? Karena ada beberapa kontraktor yang jadi klien saya, ketika dia mengikuti tender A, diwajibkan punya ISO 45001. Ketika dia mengikuti tender B, diwajibkan punya SMK 3. Dan ketika dia pindah ke tender C, diminta penerapan CSMS. Nah, ini yang kita harus bahas satu-satu, yang mana relate dengan usaha dan sektornya. Kita bahas ya. ISO 45001. Dulu kita kenal yang disebut OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series 18001. Seriesnya 18001 ya. Jadi sebelumnya ISO 45001 itu namanya OHSAS 18001. Bedanya apa? Bedanya ini semua dua-duanya sama-sama menerapkan ketiga. Cuman ketika penerapan series 18001 menitik beratkan atau fokus pada risiko. Dan tahun 2018 diganti menjadi ISO 45001 pembaruan yang mana menitik beratkan pada risiko dan peluang. Jadi penerapan ISO sekarang yang berlaku ketiganya adalah ISO 45001. ISO 45001 ini bisa diterapkan jika teman-teman kontraktor mau mengikuti proyek nasional maupun internasional karena sudah diakreditasi oleh Badan Sertifikasi Internasional. Ada yang dari UK, ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang dari India. Tinggal pilih badan sertifikasinya dengan akreditasi apa, yang penting terakreditasi dan member IAF. SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini bukan nama sekolah ya, nama sekolah SMK 3. Ini beda. Nah, SMK 3 ini, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dikeluarkan oleh Kemenaker RI, yang mana penerapannya sudah dicocokkan dengan culture, teknologi, dan risiko yang banyak terjadi di Indonesia. Jadi sangat cocok sekali untuk teman-teman kontraktor yang menerapkan atau melakukan pekerjaan di Indonesia. Dan SMK 3 ini bersistem skala nasional. Lalu bagaimana jika kontraktor yang sudah menerapkan SMK 3 mendapatkan proyek di luar negeri? Apakah bisa dengan SMK 3? Jawabannya tidak bisa. Anda harus memiliki ISO 45001 yang berskala internasional. CSMS atau Contractor Safety Management System ini sama-sama juga K3, namun singkatannya dari kepanjangan bahasa Inggris. Nah, K3 CSMS ini dikeluarkan oleh perusahaan migas yang diterapkan kepada kontraktor-kontraktor yang akan menjalankan kegiatan di sektor migas. CSMS ini hanya perlu mengadop susunan dokumen dari questionnaire form yang diberikan oleh project owner.
Nah, dari questionnaire form ini isinya adalah penerapan K3 yang telah Anda jalankan. Jadi, untuk bisa mendapatkan CSMS sebaiknya Anda telah memiliki penerapan sistem ISO, baik ISO 45001 atau SMK 3. Dan untuk non-sektor migas tidak memerlukan CSMS. Jadi sekarang sudah jelas kan sistem K3 mana yang relate sama bisnis Anda. Dan untuk informasi lebih detail, konsultasi gratis, langsung aja ke www.izintender.co.id. Salam sukses selalu.